Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kisah singkat para Rasul Ulul Azmi. Rasul-Rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi adalah orang yang memiliki ketabahan luar biasa, mempunyai ketetapan hati dan kesabaran, sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah kisah singkat dari para Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendatipun tiap nabi mengajak dan menyeru mereka selalu menutup telinganya dengan jari-jarinya. Nabi Nuh alaihi salam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya azab Allah mendatangkan azab berupa banjir besar yang menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Nabi Ibrahim alaihi salam. Semenjak kecil, Ibrahim alaihi salam senang berdebat tentang ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, sehingga Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu membakar dalam api yang sangat besar. Selanjutnya, setelah beliau berpindah ke Palestina, beliau melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel. Dan di kota ini pula beliau menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sampai beberapa kali mondar-mandir. Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi adalah untuk membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang dapat berdialog langsung dengan Tuhan, karenanya beliau Allah beri gelar dengan Isa Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pastilah mati di tangannya, yaitu Fir'aun. Orang semacam inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa, namun dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah. Penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa adalah sewaktu beliau masih bayi. Oleh ibunya, Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun. Memaafkan yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Nabi Isa alaihi salam, Nabi dan Rasul Ulul Azmi keempat yang juga tidak kalah banyaknya tantangan dan halangan yang dialami beliau dalam berdakwah. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Mekah, bertepatan dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Ayahnya wafat ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan, sedangkan ibunya wafat ketika ia masih kecil. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah. Mereka dikaruniai beberapa anak, di antaranya adalah Ibrahim dan Fatimah, istri Ali bin Abu Thalib. Muhammad diangkat menjadi nabi dan Rasuli Allah pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Pada awal dakwahnya hanya sedikit yang masuk Islam. Di samping Khadijah, diantaranya adalah Ali bin Abu Thalib, dan disusul Zaid bin Haritsah, bekas budak Nabi sendiri yang telah dimerdekakan Abu Bakar.
Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaid bin Jarrah dan lainnya. Mereka disebut asbiqunal awalun, artinya kelompok orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan, Amul Husni. Nabi ditinggal wafat dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad agar melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut diturunkan perintah sholat 5 waktu. Pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat hijrah ke Yatsrib atau Madinah. Tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini kemudian ditetapkan sebagai awal tahun hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia dan unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Makkah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut Fathu Makkah, yang artinya kemenangan atas kota Makkah. Nabi Muhammad SAW melakukan haji perpisahan, haji wadah, pada tahun 10 Hijrah menjelang akhir kenabian. Beliau menerima wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 632 Masehi, wafat dalam usia 63 tahun di rumah putrinya Fatimah. Beliau dinamakan di samping Masjid Nabawi, Madinah. Demikianlah sekelumit kisah Rasul Ulul Azmi untuk menjadi inspirasi bagi juru dakwah masa kini dan akan datang. Kedaulatan mereka datang berdakwah yang tidak mengenal lelah. Mereka selalu menyeru umat siang dan malam, penuh kesabaran dan ketabahan. Selain itu juga berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk kaum mereka masing-masing. Pesan moral. Pada dasarnya, mempelajari sejarah kebudayaan Islam bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah hidup umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Sekian dakwah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.